Sebenarnya ini rahasia dapur, tapi apalah kita buat sharing kan gini. Jadi saya dimarahin dosen saya, itu nggak bisa AutoCAD sama software itu nggak bisa AutoCAD. Saya nggak bisa gambar AutoCAD, saya dimarahin. Tiba-tiba saya ketemu satu software yang membuat saya tuh mind blowing banget. Ini sifat pendampingannya itu tidak intimidatif gitu ya, lebih ke ngajak bareng gitu kan. Selamat siang juga, perkenalkan saya namanya cukup panjang, R. Harbayu Budi Waryawan, tapi orang-orang bisa panggil saya Harbayu atau Bayu aja. Jabatan saya, mungkin saya nggak muluk-muluk ya, mungkin kalau di perusahaan ya bisa dikatakan direktur utama, tapi saya lebih suka memperkenalkan diri saya sebagai BIM Consultant di archilantis.com. Jadi Archilantis itu apa? Kita tuh terus terang fokus di jasa untuk konsultan di manajemen BIM. Jadi kita membantu berbagai macam perusahaan konstruksi terutama yang ingin shifting dari non digital ke digital dengan mindset open BIM seperti itu. Nah, open BIM itu apa ya? Kita berusaha memperkenalkan BIM itu tidak ada batasan, jadi kita open lah gitu, seperti itu. Itu yang kita kerjakan sekarang. Kapannya itu detailnya, namanya Archilantis saya dirikan dari zaman saya kuliah. Itu ceritanya saya dimarahin dosen saya itu nggak bisa AutoCAD sama software itu nggak bisa AutoCAD. Saya nggak bisa gambar AutoCAD, saya dimarahin. Tiba-tiba saya ketemu satu software yang membuat saya tuh mind blowing banget. Ini kok software kayak ini interface-nya kayak Photoshop ya, tinggal klik-klik gitu. Saya ketemu namanya ArchiCAD, lalu ada engine rendering yang namanya Atlantis. Saya jatuh cinta. Saya dulu nggak tahu itu adalah software BIM gitu tadinya. Saya bikin perkumpulan sampai saya kerja sampai tahun 2014 kalau salah. 2014 saya kerja tuh entah gimana tuh dulu ada ex anggota community saya Archilantis ini sekarang jadi dia buka asosiasi namanya IBIMI, itu namanya Pak Haris. Dia bilang, "Wah, lu punya community udah tua tuh, lu kembangin lah," gitu buat ya udah, saya pikir oh iya, saya kembangin bareng. Jadi bicara berdirinya tadi bisa jadi itu sekitar tahun 99 kalau nggak salah ya. Pas saya mau tugas akhir 99 gitu, tugas akhir. Dan sampai sekarang mungkin kalau jadi badan usaha sekitar tahun. Nah, jadi badan usaha itu saya memberanikan diri jadi badan usaha tuh ketika peraturannya itu sudah mulai ada dan ketika pandemi. Nah, saya ketemu Mas Rizky kan ketika pandemi kalau nggak salah kan. Di era pandemi itu saya memberanikan diri karena saya bermodalkan modal seadanya, dan saya bermodalkan peraturan pemerintah yang sudah menjamin bahwa BIM ini akan dipakai gitu kan. Ya saya believe lah ke depannya seperti itu. Bismillah, kita tahun 2019 awal lah saya dirikan ini sebagai badan usaha ya. Tapi kalau sebagai as a branding 90-an lah gitu. Seperti itu. Nggak gede-gede timnya, saya cuma sekitar 5 orang, tapi ya tadi kita di Archilantis mementingkan result oriented gitu ya. Jadi memang kita nggak office istilahnya offline gitu kan, nggak gitu. Memang kita banyaknya di offline. Ditambah juga kegiatan kita kan semua serba digital ya. Jadi nggak harus on paper, tapi kita lebih ke result oriented lah gitu. Mungkin kalau yang awal-awal mengetahui BIM itu kan banyak orang lihat BIM itu cuma kita ngemodelkan sesuatu bangunan berupa gambar 3 dimensi. Sebenarnya nggak cuma itu aja gitu. Jadi sebenarnya kita kalau melihat BIM itu lebih ke sebuah proses. Ya proses sewajarnya sebuah proses construction gitu kan. Cuma di sini mindsetnya adalah dulu kita menggunakan data. Misalnya kalau konstruksi itu kan ada gambar ya, gambar 2 dimensi. Kita di era BIM ini memang mengedepankan datanya itu 3 dimensi. Yang harapannya dengan 3 dimensi itu kita bisa lebih paham proyek itu sendiri, informasinya lebih banyak, dan memang dengan harapannya dengan 3 dimensi ini kita bisa mengurangi banyaknya problem yang mungkin banyak dialami di proses-proses sebelumnya yang konvensional gitu. Jadi memang semangatnya adalah lebih ke keterbukaan sudah pasti. Yang jelas butuh investment ya, pasti butuh investment, tapi yang jelas dengan kita
paham ini lebih awal dan kita bisa adopsi ini lebih awal, itu pasti akan membuat keuntungan setiap perusahaan ataupun konsultan ataupun ya siapapun yang berprofesi di bidang konstruksi itu menjadi keuntungan yang lebih banyak lah dibanding kita menggunakan proses konvensional sebelumnya, seperti itu. Bicara BIM itu saya bilang kan adalah sebuah proses. Ketika bicara proses itu butuh software, butuh software. Di Archilantis kita melihat software itu bukan sebuah istilahnya gini. Kalau saya selalu bilang sama teman-teman gini, kita kalau pengen ke Bandung, kita bisa mau pakai apa aja kan, mau pakai Kijang bisa, mau pakai Ferrari bisa gitu kan, mau pakai Bemo juga bisa gitu kan. Tinggal kita maunya gimana outputnya. Kalau saya pengen cepat, bagus dan tepat ya pakailah Ferrari. Berarti investnya Ferrari gitu kan. Kalau saya mungkin nggak butuh cepet-cepet tapi pengen hasilnya ya juga lumayan, mungkin Kijang gitu kan. Tapi kalau saya pengen hasilnya apa aja deh yang penting nyampe gitu, pakai Bemo juga bisa. Jadi seperti itu yang kita perkenalkan. Jadi mau apapun softwarenya di Archilantis sebagai konsultan implementer, kita akan membebaskan itu kepada klien. Walaupun kita juga pasti akan men-suggest ya mana yang terbaik ya. Tapi intinya terlepas apapun itu kan memang seyoknya kan itu hanya klien lah yang bisa menentukan kan. Jadi kita lebih membantu klien untuk bisa memilih proses digitalnya itu sesuai compliance dengan kemampuan mereka sendiri dan kita juga menjaga tetap di koridor agar mereka tuh mengadopsi teknologi ini tuh tetap di standar yang sudah ada seperti ISO 1960 ataupun dari pemerintah seperti itu. Jadi kalau bicara usaha bidang ini, memang benar sih banyak orang yang bergerak menuju ke BIM ini memang dasarnya dari arsitektur. Sebenarnya BIM itu tidak arsitektur aja, tapi kita lebih suka melihatnya tuh lebih ke suatu proses digital construction yang digunakan oleh semua perusahaan yang punya land bisnisnya itu di AEC, arsitektur, engineering dan construction. Jadi bicara BIM itu, kalau teman-teman tahu BIM itu adalah apa ya? BIM itu adalah Building Information Modeling. Itu adalah sebuah metodologi kita mengerjakan proses konstruksi ataupun bisnis konstruksi itu dengan dilakukan secara digital. Nah, kenapa kita tadinya shifting dari sebuah mungkin kayak edukasi ya, lebih ke istilah itu perkumpulan itu community. Dari community kita shifting ke usaha itu karena kita lihat bahwa negara itu udah membuat aturan perundang-undangannya. Jadi kita kayaknya pede, wah ini something big di tahun-tahun selanjutnya. Makanya kita lihat ini sebagai opportunity yang besar, dan kita harap juga opportunity ini nggak cuma kita doang bisa memanfaatin ya, buat teman-teman juga yang terutama yang muda-muda yang pengen berkembang bareng gitu sama kita juga. Ini juga sangat terbuka sih untuk mereka juga. Makanya saya punya passion di sini, intinya ingin bisa memberikan manfaat lah buat teman-teman lain, terutama yang bergerak di bidang arsitektur, engineering dan construction. Menarik juga nih pertanyaan. Jadi emang karena ini baru ya, bisnis ini baru, kita memang tidak bisa memplot B2B atau B2C secara direct sih. Karena kalau kita bicara bisnis asuransi ini kan kita punya 3 core sebenarnya, ini rahasia dapur tapi apalah kita buat sharing kan gini. Jadi kita ada satu, kita support di implementasi konsultan sebagai pendamping untuk solusi BIM. 2, kita juga ada training BIM. Ya itu tadi mungkin saya bicara tadi ya. Salah satu lagi kita juga kita juga punya event-event lah untuk mensupport untuk mensupport kegiatan 2 kita yang tadi. Kalau implementasi sudah pasti kita mainnya B2B lah, nggak mungkin B2C kan. Nah, kalau yang B2C mungkin kita lebih dekatnya di training, karena kan langsung kepada profesional dan sebagainya gitu kan. Mungkin juga yang acara event juga sifatnya B2C juga. Tapi kalau event bisa jadi mix lah B2C sama B2B juga. Tapi intinya kita terus terang memang tidak memilih B2B atau B2C, yang jelas kita mengedepankan bagaimana teman-teman yang nanti berpartner ataupun menjadikan kita pendamping gitu, sebagai pendampingnya mereka tuh, mereka dapat manfaat lah gitu. Karena ini juga masih baru, terus terang masih baru banget. Peraturannya pun masih keluar tahun 2022 dan 2023 pun juga masih ada yang baru keluar. Jadi ini masih baru banget, dan besar harapan sih
ayo kita kembangin bareng ya. Kita terus terang kami sendiri sebagai Archilantis yang mungkin lebih dahulu sebagai istilahnya yang mendahului istilah bisnis ini gitu, kita bisa berkembang bareng dengan teman-teman lainnya untuk bisa, karena bangsa kita bangsa besar ya, nggak mungkin Archilantis doang ya, kita butuh Archilantis lainnya gitu. Saya tahu dari Instagram zaman-zaman COVID nggak salah ya, memang ya kalau nggak salah tuh. Jadi karena COVID juga kita nggak ada kerjaan ya, hanya depan komputer aja kan gitu, sama depan gadget gitu kan. Saya terpapar sama iklannya Wise gitu kan. Saya lihat, wah ini keren juga nih. Udah gitu kan Mas Rizky, foundernya Wise kan nawarin apa istilah itu? Sesi curhat private gitu kan, ya saya ikut gitu kan. So far sih saya suka dengan konsepnya Wise, seneng banget. Jadi intinya saya emang kenal dari dunia digital, saya bisa ngobrol, saya suka konsepnya Wise. Intinya ini konsep baru yang sifat pendampingannya itu tidak intimidatif gitu ya, lebih ke ngajak bareng gitu kan gitu. Sehingga akhirnya ketika ada kesempatan saya ikut yang bootcamp itu, Rescubation itu, saya putuskan untuk ikut gitu. Walaupun saya juga punya rencana pengen ikut yang lebih dalam lagi, cuma insya Allah tahun 2025 ya. Ya terus terang kenapa saya bisa ngomong 3 core itu dari itu. 3 core bisa itu dasarnya dari pengetahuan saya bersama Wise gitu loh. Jadi ketika saya tahu dijelaskan di bootcamp itu, saya jadi kira oh jadi emang kalau bisnis itu kita harus bisa mencari core apa sih yang kita ingin lakukan kan gitu kan. Dasarnya dari situ, sehingga saya bisa mendiferensiasi beberapa kegiatan saya. Sehingga yang tadinya saya mikir tuh semua campur aduk ya, bikin event lah, bikin pelatihan, nggak nyambung gitu kan, semua dikerjain gitu kan. Dengan saya ikut Rescubation, saya jadi tahu oh ini fokusnya di sini, saya harus bikin tim sendiri gitu. Jadi lebih termanage lah apa yang mungkin orang ya mungkin soal mungkin tahu semua gitu kan, tapi dengan ikut Wise tuh jadi diatur itu loh. lebih bisa diatur gitu. Udah di fase kasarannya tuh di 2 tahun belakang ikut Rescubation. Saya juga ikut beberapa coach juga. Saya ya belajar lah di hidup ini gitu. Itu adalah fase saya menetapkan fase belajar saya. 2025 fase saya harus mendapatkan profit besar. 2027 saya mau tinggal Anda, saya pengen manfaat saya tuh bisa tercover seluruh Indonesia. Karena saya mikirnya ketika saya bicara Jakarta dan bicara daerah tuh ternyata gapnya cukup besar gitu loh, gap pengetahuannya. Padahal aturan pemerintah kan merata ya. Aturan pemerintah merata, tapi yang pinternya cuma di Jawa aja, bahkan Jakarta gitu. Ya besar harapan saya sih kita pengen ada archilantis yang lain gitu, ataupun yang bantu kita juga barengan, sehingga proses BIM ini menjadi proses yang menyenangkan lah, bukan proses yang sangat. Ya kan biasanya kalau orang melihat proses kayak gini kan, wah ini ribet gitu. Ya kita pengennya in the fun way lah kalau mengerjakan ini. Karena saya juga terus terang mengerjakannya dengan in fun way kan, kayak saya punya VR, nanti saya demo yang punya VR gitu kan. Kayaknya main-main ya, tapi ini kerjaan gitu, gitu loh. Ya kayak gitu. Saya pengen BIM itu dilihat sebagai sebuah kegiatan yang fun, tapi berguna buat teman-teman, bahkan buat karir teman-teman. Keren sih, terus terang itu tadi yang saya bilang kan, bisa gua bahas sudah tuh bisaan gitu, bisaan ngajak orang, bisa ngajak istilah itu klien apapun itu ya, dengan caranya tapi tidak intimidating gitu. Saya suka sekali cara itu. Jadi ketika bicara tidak intimidating kan, jadi orang jadi open dengan apa problemnya dia kan. Nah itu aja, keep in touch aja lah dengan cara itu, tetap dikembangin. Kedua sih mungkin kalau masukan ya intinya mungkin acara offline-nya dibanyakin lah gitu. Seperti itu. Karena mungkin sesi offline akan lebih bermanfaat kayaknya ya. Kalau kayak gini kan offline kayaknya ya. Kalau sesi coaching itu kan, karena ketika saya merasakan offline dan online tuh beda ininya. Beda feel-nya beda.
gitu sih.